فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين، أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك الله فيكم. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Nuzhatul Qari fi Syarh Kitab al-Ilm min Sahih al-Bukhari yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Zaid bin Hadi Al-Madkhali asbahullah. Sekarang kita akan masuk di halaman 41, yang punya kitab bisa disimak 41. Pertanyaan yang keempat. Qala al-mu'allif asbahullah su'al rabi'. Pertanyaan yang keempat. Hunaka man yastadil bi hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma haditsun nakhlah ala masyru'iyyatil musabaqat al-ilmiyah fama ra'yuk. Artinya si penanya mengatakan di sana ada orang yang berdalilkan dengan hadis Ibnu Umar yang sudah melewati bersama ya, ketika Rasulullah SAW bertanya kepada segenap jamaah yang hadir waktu itu, inna minas syajari syajaratun la tasqut waraquha wa innama huwa mathal mu'min, atau wa innama hiya mathal mu'min. Artinya ketika itu Rasulullah bertanya, famahi, pohon apa itu? Sesungguhnya ada salah satu pohon yang pohonnya itu daunnya enggak berguguran. Permisalannya pohon tersebut adalah bagikan seorang mukmin. Famahi, pohon apa itu? Nah, dari pertanyaan inilah sebagian orang berdalilkan dengan hadis tadi, haditsun nakhlah, tentang disyariatkannya perlombaan yang ilmiah. Musabaqah itu lomba, perlombaan ilmiah. Fama ra'yuk, bagaimana pendapatmu? Jadi perlombaan ilmiah itu dalam artian pertanyaan-pertanyaannya itu syar'i. Misalkan siapa namanya Abu Hurairah, yang bisa jawab nanti dapat hadiah, itu maksudnya. Siapa namanya Ibnu Umar, yang bisa jawab nanti dapat hadiah. Itu namanya musabaqah ilmiah, perlombaan yang ilmiah. Perlombaan seputar ilmu, boleh atau tidak itu pertanyaannya. Berdalilkan dengan hadis Rasulullah ketika bertanya kepada segenap para sahabat, famahi, pohon apakah itu? Yang waktu itu Ibnu Umar radhiyallahu anhu terpetik di benaknya bahwasanya itu pohon kurma. Nah, bagaimana menurut engkau ya Syekh? Al-jawab, jawabannya, al-musabaqat al-ilmiyah allati fiha hawafiz, perlombaan-perlombaan yang ilmiah seputar ilmu yang di dalamnya terkandung hawafiz, hawafiz hadiah, wa tashji'u 'ala al-'ilm, dan juga ada semacam motivasi, dorongan untuk mempunyai ilmu atau mencari ilmu. Jaizatun, boleh. Tapi beliau nanti menjelaskan, jangan sampai alasannya mencari ilmu untuk mencari hadiah, itu enggak boleh. Paham ya? Perlombaan dalam masalah ilmu boleh. Kadang-kadang seorang guru menyediakan hadiah, siapa yang menjawab akan dapat hadiah. Man ajaba falahu kadza. Itu diperbolehkan. Karena itu memberikan motivasi, dorongan agar dia semangat memiliki ilmu sehingga bisa jawab. Nah, yang dilarang itu dia sengaja belajar semata-mata ingin mendapatkan hadiah. Nah, itu enggak boleh. Sudah pahami ya? Kita lihat. Wa kadzalika fil jihad fi sabilillah, dan seperti itu juga di dalam jihad fi sabilillah. Siapa yang berangkat jihad ini akan mendapatkan senjata ini misalkan.
Itu diperbolehkan. Ghairu annahu la yatlubul ilm min ajliha. Hanya saja syaratnya. Syaratnya adalah hendaknya dia tidak mencari ilmu dalam rangka hadiah. Lihat itu. Jadi jangan sampai mencari ilmu itu gara-gara karena hadiahnya itu loh. Wah, kami harus semangat mencari ilmu ini karena setiap kali belajar situ ada hadiahnya. Jangan itu. Itu salah tujuannya. Paham ya? Luruskan terlebih dahulu niat dalam mencari ilmu. Bagaimana kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah yang sering anak ulang-ulang itu? Seseorang dikatakan niatnya tulus dalam mencari ilmu yang bagaimana? Hizam. Naam, yanwi raf'al jahli 'an nafsihi wa 'an ghairihi. Suatu ketika Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, al-ilmu la ya'dilhu syai' liman sahat niyatuh. Ilmu itu tidak ada sesuatu pun yang menandinginya bagi orang yang lurus niatnya, yang tulus niatnya. Akhirnya beliau tanya, ya Abu Abdullah, kaifa tasihun niyyah? Wahai Abu Abdullah, bagaimana niat dikatakan lurus dan benar? Kemudian beliau menjawab, yanwi raf'al jahli 'an nafsihi wa 'an ghairihi. Seseorang dikatakan lurus niatnya itu ketika mencari ilmu adalah yanwi raf'al jahli 'an nafsihi wa 'an ghairihi. Dia meniatkan untuk menghilangkan kebodohan dari diri sendiri, kemudian baru orang lain. Jadi bukan semata-mata ingin mendapatkan hadiah gitu loh. Bisa dipahami ya? Nah, kalau semata-mata ingin mendapatkan hadiah salah. Kita lihat. Bal yatlubul ilma lil 'amal bih wa da'wah ilaih wa nashrih. Lihat ini. Bahkan dia mencari ilmu dalam rangka untuk mengamalkan ilmu tersebut, kemudian mendakwahkan ilmu tadi, wa nashrih, dan juga menyebarluaskan. Paham ya? Nashrih itu menyebarkan ilmu maksudnya. Fa idza hasalta, maka apabila engkau mendapatkan hawafiz, hadiah-hadiah, wa tasyi'atun min ahli albir wal ihsan, dan juga motivasi dorongan dari orang yang berbuat kebaikan dan orang yang berbuat kebajikan, la haraj, enggak masalah. Ala badiliha, enggak masalah bagi orang yang memberikannya. Misalkan mencari ilmu ternyata ada orang ngasih hadiah itu loh. Siapa yang hafal Al-Qur'an? Fulan misalkan. Dapat hadiah 5 juta misalkan. Misalkan, paham ya? Itu diperbolehkan bagi orang yang ngasih hadiah tadi enggak masalah. Karena termotivasi untuk dia mengulang kembali bacaan Al-Qur'annya, hafalannya, sehingga termotivasi yang lainnya yang belum hafal semangat menghafal. Tapi jangan semata-mata menghafal Al-Qur'an untuk apa? Mendapatkan hadiah tadi, itu yang salah. Bisa dipahami ya? Nah, kata beliau, akan tapi apabila kau mendapatkan hadiah dan motivasi dorongan dari orang yang berbuat kebaikan, la haraj 'ala badilha. Enggak ada larangan bagi orang yang memberikan hadiah. Wala haraj 'ala man akhadhaha. Dan juga enggak ada larangan bagi orang yang ngambil hadiah tadi. Karena hadiah ini bukan hadiah yang sifatnya perjudian loh ya, perhatikan ya. Bukan sifatnya perjudian, diundi itu bukan. Ini murni santri itu enggak bayar gitu loh. Bukan bayar kemudian nanti uang bayarannya dibelikan hadiah, itu salah. Paham ya? Tapi yang murni ada orang berbuat baik menyiapkan hadiah. Paham ya? Nah, makanya kalau seperti itu bentuknya, jadi seorang muslimin fa'il khair misalkan menyiapkan hadiah, bagi siapa bisa jawab nanti dapat hadiah, itu enggak masalah, boleh. Paham ya? Nah, bukan hadiahnya uangnya ngambil dari santri, bukan. Kata beliau, la siyama idza kanat minal imam aw min nawabil imam aw minal aghniya wal anqiya, masyaallah. Terlebih-lebih lagi apabila hadiah tersebut bersumber dari imamnya atau para pengganti imam. Imam ini maksudnya pemimpin. Jadi ada hadiah dari pemimpin atau dari orang kaya yang suci dan bersih hatinya. Maksudnya murni orang kaya ini hanya ingin ngasih motivasi dengan cara memberikan hadiah. Boleh. Paham ya? Selama tidak bersyarat dengan syarat yang haram. Paham ya? Naam. Amal hadis, adapun hadisnya, fahuwa nassun fi tarhil muallim al-masail al-ilmiyah ala tullab al-ilm, sahih. Adapun hadis Ibnu Umar yang sudah kita lewati, Rasulullah ketika bertanya ada pohon, yang pohon itu daunnya enggak berguguran, permisalannya seperti orang mukmin. Hadis itu nas terang-terangan menjelaskan mengenai apa? Fi tarhil muallim al-masail al-ilmiyah ala tullab al-ilm. Menjelaskan tentang apa? Seorang guru muallim, seorang guru menyodorkan pertanyaan-pertanyaan ilmiah kepada para santrinya. Boleh. Misalkan, ya fulan,
siapa namanya Abu Musa al-Asy'ari misalkan. Seorang muallim menyodorkan pertanyaan kepada santrinya. Itu dalilnya tadi itu. Dalilnya ada hadis Ibnu Umar ketika Rasulullah bertanya kepada segenap para sahabat, "Inna minasyajari syajarah la tasqut waraquha. Wa innama hiya mathalul mu'min. Fama hi?" Nah, Rasulullah bertanya di situ. Ada pohon yang enggak gugur daunnya. Permisalannya seperti orang mukmin. Daun pohon apakah itu? Nah, pertanyaan itulah jadikan tolak ukur dalil bahwasannya seorang muallim, seorang guru itu kadang-kala menyodorkan pertanyaan kepada para muridnya atau para santrinya. Fata'tabiru hadhil hawafiz min al-wasa'il allati tushajji' 'ala al-'inayah min tullabil 'ilm. Sahih. Dan bisa jadi tu'tabaru dianggap hadhil hawafiz, hadiah-hadiah tersebut dianggap sebagai sarana perantara yang mendorong, memotivasi agar perhatian penuh kepada para pelajar untuk menghafal ala hifdzil Quran wa hifdzil ahadits. Berikan motivasi agar semangat belajar Al-Qur'annya, menghafal Al-Qur'an dan menghafal hadis. Karena apa? Dorongannya dapat hadiah. Tapi ingat, seperti yang beliau pesankan di awal tadi itu, jangan semata-mata menghafal Al-Qur'an, menghafal hadis karena hadiahnya. Paham ya? Memang ketika ada hadiah mungkin orang termotivasi gitu loh. Wah, anak ingin menghafal Al-Qur'an ini. Si fulan dapat hadiah, termotivasi untuk semangat menghafal Al-Qur'an. Tapi jangan semata-mata menghafal Al-Qur'an karena hadiah. Bisa dipahami ya? Nah, kita lihat. Walakin yajibu an takuna niyyatu khalisatan lillahi fit talab. Sahih, penting ini. Akan tapi wajib niatnya itu murni tulus karena Allah di dalam mencari ilmu. Penting sekali ini. Karena diterima ditolaknya amalan tergantung dengan apa? Niatnya. Wa niyyatu syartun lisa'iril amal biha salahu wal fasadu lil amal. Kata Imam Sa'di dalam kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah. Wa niyyatu syartun lisa'iril amal biha salahu wal fasadu lil amal. Niat itu adalah syarat sahnya namanya suatu amalan. Ditolak diterimanya amalan tergantung dengan niatnya. Paham ya? Naam. Amma idza kana al-isti'dadu kullah min ajli an yahuz al-ja'izah bil mal fa hadhihi al-khasarah wa man fi badliha. Lihat ini. Adapun kalau semata-mata mempersiapkan persiapan semuanya itu dalam rangka untuk mendapatkan hadiah harta, maka ini kerugian dan rugi bagi orang yang mencurahkan usaha kerasnya. Mencurahkan usaha kerasnya menghafal Al-Qur'an, hafal hadis, tapi apa? Tujuannya agar dapat hadiah. Itu salah. Paham ya? Pastikan tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala mengangkat kebodohan dari diri pribadi baru orang lain. Perkara hadiah itu tambahan kalau seandainya ada. Kalaupun tidak ada karena apa? Karena kita tidak mengharapkan hadiah maka aman. Paham ya? Tapi kalau ada enggak masalah. Selama itu halal enggak ada syarat yang diharamkan. Jalbul hudur liyata'allam. Fa hadha maqsadun hasan. Menarik perhatian orang yang hadir, jalbul hudur, itu menarik orang-orang yang hadir liyata'allamu agar mereka belajar. Fa hadha maqsadun hasan, ini juga tujuan yang bagus. Jadi kalau suatu majelis itu kalau terkenal ada hadiahnya, itu biasanya menarik sehingga orang termotivasi untuk hadir itu maksudnya. Kata beliau termasuk tujuan yang bagus kalau memungkinkan dan kalau ada gitu loh ya. Kalaupun enggak memungkinkan dan enggak ada, ya sabar. Karena tujuan belajar ilmu itu bukan karena bagi-bagi hadiah dan bukan karena ingin mendapatkan hadiah. Tapi tujuannya apa barakallahu fiik? Untuk menghilangkan kebodohan dari diri pribadi kemudian baru orang lain. Kata beliau, wa amalan thayyib, dan ini juga perbuatan yang bagus. Miftahun min mafatihil khair, termasuk apa? Kunci daripada kunci-kunci kebaikan. Termotivasi, wah si fulan masyaallah majelis ilmu yang sana itu setiap kali ada kajian ada hadiahnya. Paham ya? Akhirnya orang semangat berbondong-bondong belajar. Nah, mungkin di awal permulaan gara-gara hadiah. Tapi nanti dengan berjalannya waktu ilmu yang dia miliki itu akan apa? Mengubah secara drastis niat dia mencari ilmu itu bukan karena hadiah. Itu bisa juga. Karena manusia itu kan kadang-kadang mungkinlah di awal permulaan orang belajar karena faktor yang lain. Setelah lama kelamaan dia mempelajari, ternyata ilmu itu enggak apa? Enggak ingin kalau seandainya diserahkan ke selain Allah Ta'ala. Akhirnya berubah niatnya, ternyata dia belajar karena Allah Ta'ala. Paham ya? Disebutkan oleh Imam Al-Syekh Abdus Salam Al-Barjas dalam kitab Awa'idut Talab.
Awal ikut talab itu bagus kitabnya, awal ikut talab, penghalang-penghalang seorang mendapatkan ilmu. Di sana kisah yang awal permulaannya dia ingin melamar seorang wanita. Kemudian wanita tersebut menolak. Ternyata yang melamar ini dari sisi dunia enggak punya apa-apa, dari sisi akhirat ilmu pun enggak punya juga. Akhirnya orang ini langsung belajar, kemudian usaha dan sukses. Awal mulanya dia belajar karena gara-gara ingin apa? Melamar wanita tadi. Awal mulanya, biar nanti dapat bisa meraih hati wanita tadi. Kemudian dia usaha tadi biar juga bisa mendapatkan wanita tadi. Ternyata suatu ketika berhasil sukses dunianya dan ilmunya dia dapatkan. Perempuan tadi hadir, perempuan yang dulu dilamar gak mau hadir, menyodorkan dirinya untuk dilamar. Ternyata laki-laki ini sudah berubah pikiran. Apa perubahannya? Dia berubah tentang ilmu ini nggak boleh dicari dalam rangka untuk mengharapkan wanita atau mengharapkan dunia. Akhirnya perempuan tadi ditolak oleh laki-laki tadi karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak jadi. Bayangkan itu. Jadi berubah niatnya di akhir itu maksudnya. Awal mulanya dia belajar semangat agar bisa melamar perempuan tadi. Usaha sukses dia bisa melamar perempuan tadi. Ternyata barakallahu fiik, setelah dia dikasih keberhasilan, ilmunya punya, mapan hidupnya, perempuan tadi datang hadir untuk dilamar. Tapi laki-laki ini sudah berubah pikirannya, bahwasanya ilmu ini tidak boleh kalau diperuntukkan untuk selain Allah Ta'ala. Maksudnya dia mencari ilmu itu dulunya karena perempuan tadi, setelah paham ilmu ternyata nggak boleh mencari ilmu karena dunia, harta, tahta, wanita. Akhirnya ditolak dengan cara yang halus perempuan tadi, dan laki-laki ini meninggalkan perempuan tadi karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kisahnya itu bagus sekali. Dalam kitab apa tadi? Awal ikut talab. Karya Syekh Abdus Salam Ibn Barjas rahmatullah alaih. Kita ambil dikit lagi. Li hadis dikarenakan hadis, man sanna sunnatan fil islami hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghidupkan sunnah, bukan bikin sunnah yang baru loh ya. Karena sebagian ahli bidah menafsirkan di sini berarti boleh bikin sunnah yang baru, bukan. Tapi man sanna sunnatan itu menghidupkan sunnah yang pernah terpendam, ya, yang pernah tidak pernah bangkit lagi, dia hidupkan, dia bangkitkan, dia dakwahkan, itu maksudnya. Bisa dipahami ya? Makna man sanna itu man ahya. Man sanna sunnatan fil islami hasanatan, barang siapa yang menghidupkan sunnah di dalam Islam, sunnah yang baik, falahu ajruha, maka dia mendapatkan pahalanya, wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang mengamalkannya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Lihat. Ingat-ingat ya, sunnah di sini bukan sunnah yang baru, bukan perkara baru dalam agama dibikin, itu bukan. Tapi makna sanna berarti ahya. Paham maknanya ya? Menghidupkan. Dan ini yang paling afdal, kata Imam Bukhari rahimahullah taala, disebutkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Jami' li akhlaqir rawi wa adabis sami'. Apa kata beliau? Afdalul muslimin rajulun ahya sunnatan min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qad umitat. Dari kalangan kaum muslimin yang paling afdal adalah seseorang yang dia menghidupkan sunnah Rasul yang telah terpendam, yang telah mati. Dia hidupkan, dia dakwahkan. Kemudian beliau menasihatkan apa? Fasbiru ya ashabas sunan rahimakumullah fa innakum aqallun nas. Bersabarlah kalian wahai ahlus sunnah rahimakumullah, karena sesungguhnya kalian itu adalah manusia yang paling sedikit jumlahnya. Mafhum? Naam. Jadi maknanya man sanna sunatan, apa maknanya? Man ahya sunnatan, bukan bikin sunnah yang baru, bukan bikin thariqah yang baru, bukan bikin metode atau ajaran agama yang baru, tapi menghidupkan sunnah yang pernah hidup kemudian terpendam dan pernah mati, dihidupkan kembali, didakwakan kembali, itu maksudnya. Mafhum? Naam. Pertanyaan yang kelima, kita ambil dikit lagi. Soalun khamis, pertanyaan yang kelima. Al-ijarah bi qasdi tamlik. Al-ijarah yaitu menyewa suatu barang dengan tujuan memiliki barang tersebut. Jadi dia mungkin yang dipahami oleh pertanyaan ini adalah seseorang menyewa rumah, tapi dia tujuannya itu suatu ketika biar rumah itu biar dia bisa miliki itu loh. Dengan berjalannya waktu mungkin dia akan membeli rumahnya atau yang semisalnya, bagaimana? Itu yang akan ditanyakan nanti. Al-ijarah bi qasdi tamlik. Jadi dia
persewaan tapi tujuannya itu untuk memiliki. Jadi bukan semata-mata nyewa saja. Nah, ba'dhum yaqulun al-majma' al-fiqhi ajaz dzalik. Sebagian mereka mengatakan al-majma' al-fiqhi yaitu kumpulan-kumpulan fikih dari kalangan para ulama membolehkan hal tersebut. Ma ra'yukum bil majma' al-fiqhi? Bagaimana pendapat engkau ya Syekh mengenai al-majma' al-fiqhi? Di dalamnya itu ada fatwa Lajnah Daimah dan semisalnya. Al-jawab, jawabannya, hadhil mas'alah tu'tabaru minal buyu' al-mu'asarah. Artinya apa? Permasalahan ini termasuk permasalahan jual beli kontemporer. Jual beli yang bisa diartikan zaman modern sekarang ini. Jadi sistemnya itu barakallahu fik, dia mungkin menyewakan barang atau nyewa suatu barang, tapi tujuannya nanti untuk memiliki barang tersebut. Dengan cara bagaimana beliau enggak merinci, cuman beliau menyarankan fa idza kana qad afta fiha hay'at kibar ulama bil jawaz falyarji' ila fatwahum. Maka apabila anggota kibar ulama mereka sudah berfatwa tentang bolehnya hal tersebut, maka kembalilah kepada fatwa mereka, dilihat lagi karena banyak fatwa-fatwa kontemporer yang berkaitan dengan perkara-perkara modern zaman sekarang, masalah jual beli bagaimana. Zaman dahulu kan enggak ada online ya kan? Sekarang jual beli online sudah ada. Bagaimana modelnya, bagaimana bentuknya. Nah, fatwa-fatwa yang baru itu namanya dikenal kontemporer, permasalahan terbaru. Masa kini gitu loh ya. Nah, seperti itu. Itu para ulama biasanya fatwanya banyak, yang misalnya fatwa-fatwa yang perlu kita ketahui terutama masalah jual beli ini. Kalau zaman dahulu kan offline kan, offline. Kalau offline paling barter, ketemu langsung ya, ketemu sama orangnya, tukar menukar barang atau mungkin ketemu kasih uangnya, barang diambil. Kalau zaman sekarang kan online ini kan kita harus hati-hati. Penipuan ada, riba pun kadang ada juga, ya kan? Kemudian penggelapan dana pun juga ada, ya kan? Modus juga ada itu loh. Makanya harus hati-hati, waspada gitu loh. Harus paham ilmu-ilmunya yang berkaitan masalah apa? Online tadi itu. Jangan sampai kebablasan akhirnya apa? Sudah bukan jual beli online tapi pinjol, pinjaman online atau judi online, semua serba online. Nah, Allahul musta'an. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Kita tutup yang terakhir karena menjelaskan makna sanna tadi biar enggak salah paham. Soalun sadis, pertanyaan ke-6. Man sanna sunnatan fil Islam? Barang siapa yang menghidupkan sunnah dalam Islam ini? Maknanya apa maknanya di sini? Apakah maknanya adalah man ikhtara'a ahdas? Apakah maknanya adalah membikin perkara baru, sunnah yang baru dan bikin perkara baru? Al-jawab, jawabannya seperti jawabannya ini. Biar tidak salah dalam memahami. Al-jawab, man sanna sunnatan fil Islam ahya sunnatan. Itu jawabannya, bagus sekali jawabannya ini. Maknanya adalah apa? Barang siapa yang menghidupkan sunnah, walaupun sedikit, bimakna nasul amal biha. Nah, maknanya adalah menyebarkan amalan sunnah tersebut. Wada'an nas, dan mengajak manusia untuk mengamalkan sunnah tersebut. Liya'malu biha, agar mereka mengamalkannya. Fa'amila biha, kemudian dia mengamalkannya. Faqad tamma lahul ajr, maka sungguh dia telah mendapatkan kesempurnaan pahala. Wa kullu man 'amila biha, dan pahala orang dan pahala setiap orang yang mengamalkan dengannya dengan sebab ajaran orang tadi. Jadi maknanya sanna pada ini maknanya ahya, menghidupkan sunnah yang pernah hidup dan terpendam, dia hidupkan kembali, bukan bikin sunnah yang baru. Paham ya? Makanya seperti hadis yang ma'ruf masyhur bahwasannya likulli mi'as sanah, setiap 100 tahun itu Allah taala apa? Membangkitkan salah seorang yang apa? Man yujaddid dinah, orang yang memperbarui agamanya. Ini bukan berarti bahwa agama baru, bukan. Maksudnya orang yang menghidupkan kembali ajaran-ajaran agama Islam. Didakwahkan maksudnya. Jadi lafaz yujaddid dinah, memperbarui agama, itu bukan berarti bahwa agama baru. Paham ya? Hampir mirip dengan ini. Ahya sunnatan, menghidupkan sunnah, bukan bahwa sunnah baru, bukan bikin sunnah baru. Paham maksudnya ya? Nah, kita lihat di sini pas di titik itu nanti. Kata beliau, ma dzakarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa laisa ma'na sanna sunnatan ay ikhtara'aha. Penting ini, bukan maknanya sanna sunnatan adalah ikhtara'aha, membikin sunnah baru. Ikhtara'aha itu artinya membikin, menciptakan sunnah yang baru, bukan itu maknanya.
Walam takun masyru'atan min ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan maknanya adalah membuat sunnah yang baru yang tidak syariatkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'anna syar'a kamilun, ya, karena syariat sudah sempurna. Liqaulillahi azza wa jalla, dikarenakan perkataan Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, telah sempurna. Yang namanya sempurna bagaimana? La ziyada wala nuqsan, enggak ada penambahan, enggak perlu juga pengurangan. Paham ya? Dan juga enggak perlu dipadukan dengan perpaduan yang sifatnya duniawi. Paham ya? Karena semua sudah sempurna agama Islam ini. Makanya Al-Imam Malik bin Anas Imam Darul Hijrah Abu Abdullah dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar di dalam kitab Jami' Bain Ilmi Fadlih. Apa kata Al-Imam Malik bin Anas Imam Darul Hijrah mengenai agama Islam ini, dengan orang-orang yang bikin perkara baru dalam agama? Siapa yang ingat kalamnya sudah ana nukilkan berkali-kali. Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah li'anna Allah ta'ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan fama lam yakun yawma idzin dinan fala yakunu al-yawma dinan. Sudah pernah nukilkan itu ya. Artinya apa? Barang siapa yang bikin perkara baru bid'ah dalam agama ini dan dia mandang indah, sudah perkara bid'ah, perkara baru dia mandang indah, bagus ini, zen ini. Kalau kalimat tauhid dibatas 1000 kali malam Jumat Kliwon bagus misalkan. Perkara baru kan? Dia nganggap baru, nah hati-hati. Maka sungguh dia telah menuduh Nabi Muhammad berkhianat. Lihat itu. Menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhianat. Karena apa? Karena merasa agamanya masih kurang gitu loh. Dia nambah-nambahi. Bisa dipahami dan menganggap itu bagus. Kemudian apa? Kenapa? Dikarenakan Allah Ta'ala mengatakan pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Sudah sempurna agama Islam ini. Karena sempurna itu enggak perlu penambahan, enggak perlu pengurangan. Apa yang ada dalam Al-Qur'an, apa yang ada dalam As-Sunnah, sami'na wa ta'na. Paham ya? La ifrat wala tafrid, enggak berlebihan, enggak meremehkan. Paham ya? Kemudian di akhir perkataan beliau apa? Fama lam yakun yauma idzin dinan fala yakunu al-yauma dinan. Maka semua perkara yang di zaman Rasul bukan termasuk bagian dari agama, maka pada hari ini pun bukan termasuk bagian dari agama. Maksudnya enggak boleh bikin perkara baru dalam agama. Karena kalau bikin perkara baru dalam agama, walaupun nampaknya indah, bagus, yang dibaca kalimat apa? Kalimat tauhid, la ilaha illallah, tapi dikhususkan setiap malam Jumat Kliwon, setiap malam Selasa Wage, istilah Jawa seperti itu. Paham ya? Dengan jumlah yang fantastis. Dengan jumlah yang ditentukan 500 kali, bagus, indah nampaknya, tapi enggak ada tuntunannya. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun, ai mardudun. Barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi suatu amalan jangan dinilai indahnya amalan saja, tapi ada enggak contohnya itu? Ada enggak tuntunannya? Jangan cuma bermodalkan semangat geleng-geleng kepala, afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah misalkan, bukan. Tuntunannya ada enggak? Contohnya ada enggak? Paham ya? Jadi bukan indahnya amalan tersebut, tapi apakah amalan yang dia lakukan yang indah tersebut ada tuntunannya? Paham ya? Itu penting sekali. Sudah kita lewati karena termasuk syarat diterimanya amalan apa? Selain ikhlas, mutaba'ah, sesuai atau mencocoki sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.